Halo. Halo. Recording in progress. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkat Tuhan mengalir atas hidup kita semua. Semoga semua makhluk hidup baik. Terima kasih sekali teman-teman yang sudah hadir. Terima kasih yang sudah menyapa saya. Terima kasih yang masih setia nunggu live saya. Saya sangat berterima kasih sekali. Kepanikan membuat kita kadang-kadang ketakutan ya. Jadi kadang-kadang kita bingung harus seperti apa dan bagaimana, membuat saya tidak bisa berpikir lebih panjang lagi tentang keadaan. Jadi saya bersyukur sekali. Sebelum saya menyapa kalian semua, saya mencoba yang terbaik dan saya mampu, saya bisa untuk tidak panik. Jadi saya nggak tahu harus ngomong apa lagi ya. Intinya adalah harus sabar penuh. Jadi Instagram saya sudah balik dan untuk sementara memang tidak begitu banyak yang saya akan post. Jadi semoga teman-teman bisa memaklumi. Untuk saat ini saya lebih fokus untuk tetap ke YouTube, Facebook, Instagramnya ya tidak begitu fokus ya. Sekali lagi tidak begitu fokus dengan Instagram. Jadi kalau teman-teman mau nonton lebih baik memang di Facebook dan YouTube ya. Jadi SMS pastinya banyak sekali karena kemarin saya agak sedikit panik. Saya agak sedikit khawatir ya kemarin masih namanya orang panik ya Mbak ya. Suami saya bilang, kenapa kamu begitu panik kan tidak, sebenarnya kan nggak ada uangnya di situ. Kenapa harus panik? Bukan masalah uangnya. Saya bilang karena kalau sampai Instagram itu untuk menipu orang, betapa jahatnya saya, betapa dosanya saya, karena saya yang menghalang-halangi sindikat-sindikat itu untuk menipu. Ternyata mereka bisa menipu dengan cara mengambil Instagram saya. Itu orangnya berada di Sulawesi. Jadi saya benar-benar khawatir ya teman-teman ya. Jadi kemarin itu saya tidak main-main, saya benar-benar khawatir. Apa yang saya khawatirkan adalah karena itu melibatkan orang banyak. Jadi bukan masalah Instagramnya bisa kembali atau enggak, tapi itu adalah sebuah tanggung jawab di mana disitulah tempat informasi dan disitulah teman-teman pastinya akan mengira bahwa saya itu lagi jualan HP atau jualan emas atau jualan apapun. Itu yang saya khawatirkan. Jadi bukan khawatir Instagram saya dipakai orang atau seperti apa, enggak. Jadi saya bisa katakan bahwa hampir 75% orang yang jualan di online dengan kata-kata murah diobral ataupun karena Anda adalah pengikut lama jadi bisa dimurahkan, itu sebenarnya saya bisa bilang 75% adalah bohong. Jadi 75% orang yang jualan online dengan mengatakan murah, cantumkan KTP dan identitas kalian, itu 75% bohong. Jadi kalau kalian ingin membeli HP atau membeli apapun di media sosial dengan mengatakan barang itu murah, bisa dibilang 75% bohong. Jadi kalau yang 25% benar itu jangan komplain sama saya ya. Saya cuma ingin mengungkapkan bahwa di media sosial jika mereka jualan murah, emas ataupun HP, 75% itu adalah penipuan. Kenapa? Karena mereka mengambil dari ngehack. Ini loh. Ini sebagai bukti bahwa jangan mudah percaya kalau itu adalah Facebook teman kalian. Jadi kalian sering kali tiba-tiba dipinjemin uang, di-inbox oleh teman kalian, terus minta uang. Itu kalian kira teman kalian karena di situ adalah foto-foto teman kalian. Tahu leknya semua karena mereka baca dari inboxan kalian. Karena itu jika kalian melihat SMS Instagram teman kalian yang tidak wajar, sebaiknya berhati-hati teman-teman. Jadi Miss, daripada banyak korban Miss, enggak Mbak, tapi bisa saya ambil sudah. Saya bisa ambil lagi karena dari perjuangannya Mas Uyakuya, lapor ke Polda, langsung menyelidiki posisi ada di mana, sudah bisa saya ambil Mbak. Jadi
juga dari Bu Nuri yang dari Lebanon itu sempat bantu saya ngambil untuk verification media. Jadi sudah bisa saya ambil, Instagramnya sudah saya ambil. Jadi buat teman-teman Instagram saya sudah saya ambil lagi ya. Jadi nggak itu. Emang nggak ada suaranya ya di itu ya. Sorry ya, soalnya rumah saya ada pengetesan alarm. Jadi di rumah saya ada pengetesan alarm. Jadi saya minta maaf ya. Di tempat saya ada pengetesan alarm, jadi mungkin suaranya agak kring gitu ya. Saya minta maaf. Jadi teman-teman jangan mudah percaya di media sosial, khususnya nomor HP sekali teman kalian yang dihack ya. Saya belum absen dulu ya, nanti dulu ya sayang ya. Karena apa? Ini kenyataan ya. Jadi jangan mudah percaya di media sosial. Teman kalian tiba-tiba minta kiriman uang, minta ini, minta itu nggak ada ya. Benar ya teman-teman ya. Kenapa? Karena saya sendiri sudah mengalaminya. Tiba-tiba media saya dihack dan mereka langsung jualan. Belum sampai 1 jam dihack, 3 orang admin langsung memegang Instagram saya. Ini pengalaman secara pribadi. Jadi 3 admin saya itu tiba-tiba langsung mengambil alih. Jadi 3 orang mengambil alih Instagram saya. Setelah saya ambil, saya kelihatan semua. Dan Mas Uya langsung memberitahukan posisi mereka ada di Sulawesi. Ini sangat ngeri sekali ya. Karena itu buat kalian semuanya yang tiba-tiba di SMS teman kalian sendiri dan ngomong bahwa mereka butuh uang lah, mereka ngutang dulu lah, atau kecelakaan ini, kecelakaan itu, tolong jangan dipercaya. Media sosial hari ini sangat mudah sekali dihack. Media sosial hari ini tuh mudah sekali diambil alih oleh orang. Apalagi kalau kalian diiming-imingi, kalau kalian buka link ini akan mendapatkan ini atau mendapatkan itu. Ya. Jadi untuk saat ini Instagram saya amankan, saya pegang sendiri. Jadi admin saya yang ada di Indonesia saya nggak megangin untuk sementara ini. Jadi biar tenang dulu keadaannya. Pasti admin saya juga khawatir atau bahkan takut atau seperti apa ya. Saya kurang tahu ya, karena pastinya mereka khawatir banget. Karena saya tidak khawatir dengan apa yang ada. Cuman saya khawatir ada 22.000 orang di situ akan ketipu. Oke, ada yang telepon. Halo. Halo. Kenapa Mbak? Ini Miss Yuni, saya mau bantuannya Miss Yuni. Kenapa? Bantuannya Miss Yuni. Minta bantuan apa Mbak? Ini soalnya suami aku di Hongkong belum ada kabar ini. Suamimu di Hongkong belum ada kabar, terus apa hubungannya sama Miss Yuni sayang? Katanya Miss Yuni kan itu bisa bantu TKW menemukan saudaranya yang ada di Hongkong gitu. Oke. Sebenarnya apa yang kamu dengar itu tidak benar. Miss Yuni cuma bisa membantu menyebarkan informasi saja. Kamu posisi ada di mana sayang? Di Indonesia. Posisimu di Indonesia, suamimu di Hongkong, ngapain? Kerja, Miss. Kerja di mana suamimu sayang? Di Stanley sama Ocean Park katanya. Kerja di Ocean Park sebagai apa sayang? Cleaning service. Cleaning service? Siapa yang ngomong di Ocean Park ada cleaning service orang Indonesia? Gak tahu, Miss, itu katanya ada villanya gitu. Ada villanya? Iya. Oke, sebentar. Ini pasti suamimu kena Mbak Kunti nih. Berapa biaya yang dikeluarkan nih? Miss Yuni cuma praduga tak bersalah ya. Karena di Ocean Park ada cleaning service. Pendidikan suamimu apa sayang? SMA. Pendidikan SMA bisa jadi cleaning service di Hong Kong? Yang bener. Nggak tahu juga ya, Miss. Soalnya katanya begitu ya.
Oke, terus setelah itu? Iya, sama ini aku lost kontak udah 2 bulan, Miss. Oh, ya berarti diselamatkan Mbak Kunti, Nduk. Terus? Maksudnya gimana, Miss? Iya, karena di Hongkong ini kalau laki-laki hilang itu bukan hilang, Nduk. Dijaga oleh perempuan lain mungkin. Nggak mungkin suamimu hilang tiba-tiba. Maksudnya ada perempuan di sana yang aku ngelindungi suami aku gitu. Kamu pernah dengar tentang cerita-cerita di Hongkong, Dok? Gimana, Miss? Oke, saya nanya. Kamu tahu cerita-cerita tentang Hongkong? Sekilas sih aku cuma pernah lihat di TikTok sama di Facebook itu. Tentang apa? Itu kayak gimana ya? Ada sebagian yang baik, ada juga yang enggak gitu sih yang aku lihat. Kayak ada yang kayak dugem-dugem itu juga banyak juga sih di Facebook sih gitu. Karena kalau seorang suami meninggalkan istri dan anaknya hilang selama 2 bulan, selain pelakor yang menyelamatkan, itu tidak ada lagi, sayang. Dengar nggak? Itu kemungkinan besar seperti itu, Miss. 75%. Saya harap suamimu yang 25%. Pertanyaan saya, berapa lama dia ke Hongkong? 1 tahun lebih, Miss. 1 tahun lebih. Dan 2 bulan hilang. Iya. Hilangnya karena bertengkar atau hilangnya karena tiba-tiba hilang? Iya, ada miskomunikasi juga sih, Miss. Kenapa? Karena kamu minta uang, dia per bulannya kirim uang? Enggak, kalau per bulannya sih baik-baik saja, Miss. Tapi soal komunikasi ini, dia blokir aku udah 2 bulan ini. Kamu punya anak? Punya 2. Umur? 12 tahun sama 5 tahun. Oke, karena yang memblokir itu pastinya bukan suamimu, Nduk. Perempuan lain mungkin. Karena hari ini dia kan dijaga perempuan lain. Mungkin. Karena laki-laki yang bertanggung jawab, laki-laki yang niatnya keluar negeri untuk mencari nafkah istri dan anaknya, dia tidak akan tega membiarkan istrinya berpikir yang aneh-aneh, dia tidak akan tega membiarkan istrinya menangis, dia tidak akan tega membiarkan anak-anaknya menunggu kabar dari papanya, kecuali diselamatkan oleh pelakor. Ya Allah, Miss. Segitu kah, ya Allah. Saya nggak tahu, Mbak. Saya nggak tahu ceritanya sampean. Saya cuma bilang, jika kamu sudah mengizinkan laki-lakimu untuk datang ke Hongkong, kecuali dia bertemu dengan bidadari, akan bertemu dengan Mbak Kunti. Kan Miss Yuni sudah mengingatkan itu berkali-kali. Apalagi maaf, bukan saya ingin menghina. Pendidikan dia SMA, yang kuliah S1, S2, S3 mau ke Hongkong jadi cleaning service saja nggak bisa, Mbak. Cleaning service sih bagian nyapu-nyapu, tapi nggak bisa, sayang. Kecuali walaupun kamu sekolahnya SMP, tapi kamu punya KTP Hongkong, kamu bisa jadi manajer di Hongkong. Karena di Hongkong tidak membutuhkan identitas pendidikan tinggi. Di Hongkong membutuhkan orang sregep. Tapi kalau sampai suamimu lulusan SMA, datang ke Hongkong, tidak bisa bahasa, tiba-tiba jadi cleaning service, itu pertanyaan besar. Ingat, di Hongkong tidak membutuhkan pendidikan, tapi kerja keras dan sregep bisa jadi manajer. Contohnya, banyak orang yang punya KTP Hongkong, tapi syarat untuk memiliki KTP Hongkong, 1, menikah dengan orang Hongkong. KTP Hongkong. Iya. Di KTP, Miss. Hah? Dulu aku pernah diceritain suami aku katanya yang buatin KTP itu KC itu maksudnya apa, Miss? KC itu Mbak loh. Ya Mbak Kunti itu mungkin. Dok, kamu jangan pakai Enfree, disebuli Enfree nih, Dok. Loro dek kuping, Dok. Gini, Miss, katanya aku bikin KTP dibikinin mbaknya. Mbak, Enfree-nya jangan deket-deket, sayang. Enfree-nya jangan deket-deket. Ini
aku bikin KTP ini dibantuin mbak KC-nya, potong gajiku dipotong sekian gitu katanya, sama temennya itu yang dari Jawa Timur itu. Saya kurang tahu sayang, saya kurang tahu. Karena untuk memiliki KTP Hong Kong, permanen Hong Kong, yang bisa kerja cleaning service, kerja di restoran, kerja apapun, itu syaratnya menikah dengan wanita di Hong Kong. Walaupun orang Indonesia yang memiliki KTP Hong Kong. Contohnya kalau Miss Yuni ini pas janda, Miss Yuni menikah dengan orang Indonesia walaupun pendidikannya cuma SD, dia bisa kerja cleaning service bahkan jadi manajer. Tapi kalau saya ini adalah kaburan, kalau saya itu KC biasa, Mbak TKW, itu saya nggak bisa memberikan KTP pada suamimu, kecuali KTP barongsai. KTP barongsai itu adalah di penjara dulu baru dapet. Itu namanya KTP paper, itu identitas bukan KTP. Begitu, Miss. Betul. Berapa banyak uang yang dikeluarkan saat datang ke Hong Kong, sayang? Saya tidak tahu, Miss. Soalnya waktu dia pergi ke Hong Kong juga saya itu kurang setuju. Oh, jadi yang membiayain KC-nya tadi? Bukan sih, dari kayaknya dia utang-utang gitu, Miss. Oke. Terus per bulan dia selalu ngirim uang ke kamu? Ya, tapi cuma sampai bulan April tuh langsung ke saya. Tapi yang Mei dan Juninya ini kan nggak ada kontak ya, jadi lewat saudaranya. Oh ya, berarti kan dia nggak mau kamu, sayang. Ya sadar diri, sadar rai, sadar posisi lah. Bojomu di rumah orang. Nggak ada laki-laki yang akan membiarkan istrinya menunggu kabar dari dia. Nggak ada laki-laki yang akan membiarkan anak-anaknya menangis nunggu kabar dari bapaknya, kecuali dijaga oleh wanita lain. Oke? Iya, Miss. Miss Yuni minta maaf. Miss Yuni bukan ingin menjadi kompor berleduk dalam rumah tanggamu. Tapi tidak ada laki-laki yang akan membiarkan istrinya menunggu kabar darinya. Tidak akan ada laki-laki yang akan membiarkan anaknya menangis menunggu uang kiriman dari bapaknya. Saat bapaknya keluar dari rumah, tujuan dia adalah mengangkat harkat dan martabat istri dan anak-anaknya, ingin menjunjung tinggi cita-cita anaknya, ingin mengangkat derajat istrinya, ingin membuatkan rumah dan memuliakan istrinya. Tapi jika laki-laki keluar negeri tiba-tiba memblokir istrinya, satu yang ingin saya sampaikan, dia sudah dijaga perempuan lain. Karena perempuan lain tidak akan mengizinkan laki-laki di sampingnya mencari wanita lain, walaupun itu istrinya sendiri. Paham? Paham, Miss. Jadi sekarang tepuk dada tanya selera, Nduk. Kue dibandingno karo Mbak Kunti, ayu andi. Kue dibandingno Mbak Kunti lebih deketan mana? Jadi jangan bilang bahwa suamimu di Indonesia itu tekun. Kemarin baru saya dapat telepon dari salah satu temanmu yang mengatakan bahwa suaminya di Indonesia itu benar-benar baik. Tapi saat melangkah keluar dari rumah, dia berubah 180 derajat. Itu adalah laki-laki. Laki-laki punya uang, wanita satu itu nggak cukup, Dok. Kalau bisa semua wanita itu direntengi dan bangga meluk dua tangan dengan beberapa perempuan. Jadi saya minta maaf, pertanyaanmu saya jawab. Silakan suka, silakan tidak suka, silakan benci Miss Yuni. Tapi itu kenyataan. Sadar bahwa suamimu sekarang sudah bersama wanita lain. Ya doakan saja dia sehat saja agar dia bisa bersama perempuan lain. Tapi yakinlah saat perot, saat cangkemnya melecor, saat uteknya segleng, dia pasti cari kamu. Laki-laki kalau sudah bobrok, pulang cari istri pertamanya. Ya Allah, Miss. Sempurnain, Dok. Miss Yuni memberikan kenyataan. Saya tidak akan memuji-muji. Miss, aku minta tolong, Miss. Bisa nggak, Miss? Misalnya gini, Miss, carikin suami aku gitu. Dok, aja disebulin, Dok, kupingku loro. Bagaimana saya mencari seorang suami yang nyata-nyata ngilang, Dok? Suamimu itu bukan hilang, sayang. Suamimu itu ngilang.
Ngerti nggak? Iya Miss, aku ini aku udah 2 bulan nangis terus tiap malam doain setiap sholat, aku zikir ya Allah. Kok suami aku, kadang aku kan pernah ya Miss, ada fase putus asanya juga. Kok suami aku tega ya kayak gitu. Kenapa nggak tega, Nduk? Kenapa suamimu nggak tega sama kamu? Karena ada orang yang sudah menjaganya. Karena itu saya sangat kecewa sekali dengan orang-orang atau perempuan-perempuan yang polos, sudah tahu dikhianati, dilukai. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Laki-laki dipegang kepercayaan, saya minta maaf, tidak semua laki-laki. Saya katakan, saya garis bawahi, tidak semua laki-laki. Dia nggak hilang sayang, dia menghilang. Nyatanya dia bisa kirim uang ke orang lain, dia bisa kirim uang ke saudaranya. Kenapa dia nggak bisa telepon kamu? Iya, terus saudaranya bilang gini, katanya itu minta cerai gitu Miss. Ya udah, berarti kamu tahu dong jawabannya. Kamu tahu kan jawabannya? Sebenarnya kamu tahu sebelum kamu nanya sama Miss Yuni. Hari ini pun saya temukan dia, mau apa kamu, Dok? Mau nyembah-nyembah di kakinya, jangan ceraikan saya. Hah? Iya Miss, soalnya anak saya tuh tanya suami saya terus. Dia nggak butuh anakmu sayang, sadar. Iya, tapi setidaknya kan ini berusaha dulu Miss. Nggak akan sayang, Mbak Kunti lebih hebat daripada kamu, sadar Dok. Dia lo sudah mau minta cerai sama kamu. Dia lebih butuh Mbak Kunti, tapi percayalah, saat dia perot, saat dia jatuh, dia akan ingat kamu dan anakmu. Percaya deh. Karena Mbak Kunti saya nompai bukan cuma dia. Mbak Kunti itu piala bergilir. Ngerti? Iya sayang. Bagaimana saya menolongmu, Dok? Katakan apa yang ingin aku tolong. Setidaknya ingatkanlah suami aku Miss. Nggak bisa, Dok. 2 orang yang tidak bisa diingatkan, orang yang sedang marah dan orang yang sedang jatuh cinta. 2 orang yang tidak bisa diingatkan di dunia ini adalah orang yang sedang marah dan orang yang sedang jatuh cinta. Saat kamu ketemu dia, apa yang ingin kamu sampaikan sayang? Iya, aku maafin ya. Kamu maafkan dia? Iya. Yang penting dia balik ke rumah, balik lagi, keluarga aku utuh lagi, gitu aja Miss. Dia nggak akan kembali dan dia nggak akan minta maaf. Dia nggak kembali dan nggak minta maaf sayang. Jangan ngimpi kamu, sadar dong. Kenapa Miss ini tahu seperti itu? Ya karena terlalu banyak Mbak Kunti di sini sayang. Karena saya tidak ingin kamu mimpi. Saya ingin kamu sadar. Bangun no, tidurmu jangan miring-miring. Keluar negeri jika kamu ingin membuktikan bahwa kamu lebih dari dia. Hari ini kamu masih sehat, hari ini kamu masih cantik, kamu masih muda, suamimu aja bersama wanita lain, dan kamu mengharapkan dia minta maaf, Dok. Ngimpi, Dok. Kecuali dia perot. Saya minta maaf. Saya minta maaf. Nah, terus katanya kalau ilegal itu Miss nggak dilindungi. Lah kenapa bisa di sana aman gitu Miss? Ya aman dong. Tadi maling ya enek. Tadi sembarang kan ya enek. Oh jenenge uripe wong kan beda-beda sayang. Lah saiki ngeloni Mbak Kunti dino Senin sampai dino Minggu kan ya wis 7 Kunti to, Nduk. Wong numpaki Mbak Kunti ya dibayar. Kenapa? Sakit. Ya itu kenyataannya di Hong Kong sayang. Tidak semua. Tidak semua. Tapi 75%. Yang 25% oke lah. Saya no comment dengan mereka yang baik-baik saja. Berapa banyak laki-laki di Hong Kong sini?
25% yang baik. Yang 75% kaburan. Saya pernah menemui laki-laki, saya minta maaf, saya pernah menolong 3 laki-laki. Saya proses pulangkan sampai lapor ke KJRI, saya dampingi. Tahu nggak saya nanya apa sama dia? Loh mas, sama di sini tinggal sama siapa? Ya itu Miss dibiayai Mbak Kunti. Loh, istrimu tahu mas? Enggak Miss, untuk menyelamatkan hidup di sini. Ya, itu jawaban dari mereka-mereka. Kenapa saya menyatakan seperti itu? Lawang istrinya yang di Hong Kong aja ditompain Mbak Kunti loh Mbak, apalagi kamu yang di Indonesia. Istrinya itu loh di Hong Kong, sama-sama di Hong Kong. Itu aja ditompain Mbak Kunti kok, apalagi kamu. Di Hong Kong serem loh teman-temanmu yang ngomong. Walaupun tidak semua ya, jangan GR ya, laki-laki yang baik diem mau cangkeme. Nggak usah komen dek saya. Jadi yang lainnya yang baik diem, perempuan yang baik-baik diem. Saya nggak ngomeni kalian. Ngerti dok? Iya Miss, tapi aku yakin Miss, suamiku nggak bakal kayak gitu Miss. Oke, saya percaya dengan keyakinanmu. Saya tunggu 1 tahun lagi. Kalau bukan surat cerai yang datang ke kamu, kamu yakin? Saya percaya dengan keyakinanmu. Tapi saya juga yakin belum 1 tahun surat cerai akan datang padamu. Ya kok bisa, itu gimana ngurusnya Miss? Kenapa nggak bisa? Uang sayang. Apa sih yang nggak bisa dilakukan dengan uang? Kenapa kamu pede banget ya? Ngerti nggak maksudnya Miss Yuni? Sekarang saudaranya udah bilang menyerahin kamu gitu loh. Saya ngomong kayak gini, saya ngomong kasar kayak gini karena saya pingin perempuan sadar bahwa laki-laki kalau sudah punya uang muntap deh, kakek pola. Miss Yuni bukan galak ya, karena Miss Yuni logatnya kayak gini. Saya bukan galak, saya nggak kenal dia, ngapain marah sama dia? Wong saya bukan kuntinya. Paham nggak dok? Miss, itu gini Miss. Karena Miss Yuni bukan marah sama kamu loh, saya nggak kenal kamu loh. Saya cuma ngomong dengan nada keras saja. Dan saya nggak tahu siapa kamu, saya nggak kenal dari mana kamu, saya nggak kenal suamimu. Ini berdasarkan logika. Kalau kamu percaya bahwa suamimu akan kembali padamu, saya juga bantu kamu doa. Iya, aku bantu doa ya Miss. Siap, saya akan bantu doa. Tapi kayaknya laki-laki seperti ini, kalau nggak perot cangkeme, semper sikile, nggak akan pulang cari kamu. Selagi dia sehat sekali, selagi dia ganteng, selagi dia punya uang, dia nggak akan cari istri dan anak-anaknya. Miss Yuni minta maaf, itu logika. Maaf Miss, aku nggak percaya Miss. Oh iya oke, kamu nggak percaya, nggak apa-apa sayang. Karena itu kan berdasarkan bukti. Loh, kamu nggak percaya, nah, kita buktikan saja. Kita lihat, karena sekali lagi apa yang dikatakan Miss Yuni tidak 100% benar. Tidak 100% benar. Dan aku berharap suamimu adalah yang 25% tersebut. Amin, yang terbaik ya Miss. Siap, saya doakan. Tapi saya kasih tahu kamu, hari ini kemungkinan besar Mbak Kuntimu itu juga ngeliat. Kau boleh tahu kamu berasal dari mana? Mbak Kunti mantap gitu Miss. Ya jelas nomong di sini nih Mbak Kunti banyak kok lagi mantau, siapa tahu bojomu yuk mantau sekarang. Kenapa pemerintah Hongkong tidak memeriksa satu persatu orang yang ada di sana, misalnya yang ilegal atau gimana kan? Ya ora ana waktu Mbak ngurusi wong kaya ngono kuwi. Oh sampah kok diurusi toh. Pertanyaan saya nih, kalau kamu diceraikan suamimu, kamu kira-kira nangis-nangis nggak atau ngemis-ngemis untuk jangan ditinggalkan nggak? Maaf. Iya Miss. Oke.
Ya wis. Nang iso tak anteni sadarmu, kowe lek wis sadar cari aku. Saya hanya berdoa bahwa kamu harus menerima kenyataan ini. Terasa sangat pahit, terasa sangat jahat, terasa sangat keras. Tapi itu adalah kenyataan kerasnya Hongkong, sayang. Sampean boleh benci kata-kata Miss Yuni. Cuman hari ini saja kamu sudah tahu bahwa suamimu ingin menceraikan kamu. Kamu sedang menghibur dirimu sendiri dan menganggap bahwa semuanya akan baik-baik saja. Hari ini kamu sedang menipu dirimu sendiri bahwa laki-lakimu akan kembali padamu. Hari ini kamu sedang menipu dirimu sendiri berharap suamimu kembali dan meminta maaf padamu. Silahkan kamu bermimpi, sayang. Nikmati mimpimu, tapi yakinlah kamu butuh hidup, anakmu butuh masa depan. Jangan sampai kamu hancur gara-gara laki-laki. Itu pesan saya. Iya, kemarin dulu sempat tanya sama temennya sih yang sama-sama suami aku. Katanya juga suami aku baik-baik aja, Miss, nggak aneh-aneh, nggak neko-neko gitu. Saya percaya suamimu nggak neko-neko, Dok. Kenapa harus menceraikan kamu? Kenapa harus blokir kamu, sayang? Saya yakin suamimu tuh baik banget. Saya yakin. Terus kenapa blokir kamu? Terus kenapa mau nyerahin kamu? Sementara kamu punya anak 2. Tanya sama kamu sendiri, fakta. Makanya sadaro. Kalau kamu yakin, dan saya berdoa dengan keyakinan kamu, tapi saya harus menyuguhkan fakta. Hari ini kamu sehat aja, kamu diblokir 2 bulan. Lah seandainya kamu hari ini sakit, nggak punya uang, anakmu sakit, ngapain? Iya sakit, Miss. Aku sempat kirim video, tak suruh kirim ke temennya, malah balasannya gini, nggak aku urusin, bukan istriku. Ya iyalah. Laki-laki sama laki-laki kan persahabatannya lebih kuat. Ngapain ngurusnya istri orang? Hah? Gak apa-apa, sayang. Kamu percaya dengan kepercayaanmu. Tapi ini adalah fakta. Kalau kamu tidak sadar dengan fakta, hari ini kamu sehat, hari ini kamu cantik, hari ini kamu masih bisa melakukan apapun yang kamu mau. Laki-laki yang kamu cintai ngeblok kamu, sayang. Sadar, Dok. Sadar kamu, sayang. Iya, aku kuat ini loh, Miss, dari ibunya sama masnya suami aku disuruh nunggu aja gitu. Ya udah, tunggu loh. Saya dukung kamu, sayang. Kan Miss Yuni bilang saya dukung kamu. Dari saudara sama ibunya itu disuruh nunggu, mungkin lagi emosi nanti. Oh iya, emosi lah. Jelas lah. Kalau Emosi ya. udah luluh, kalau dia inget anak istrinya, nanti juga blokirnya dibuka, katanya kayak gitu. Iya sayang. Sekarang Miss Yuni sudah ngomong panjang kali lebar sama kamu. Apa lagi yang kamu ingin tanyakan sama Miss Yuni? Sudah jelas kan? Iya. Apa lagi yang ingin kamu tanyakan? Tidak ada. Kenapa? Tidak ada, Miss. Tidak ada lagi yang ingin kamu tanyakan? Iya, cuma berharap ya, semoga ditemukan aja terus pulang aja gitu. Oke. Saya bantu doa ya, sayangnya. Iya, aku mau minta doanya ya, Miss. Siap. Ya wes, aku bantu doa ya. Salam buat anakmu ya. Iya. Terima kasih, sayang. Makasih waktunya. Siap, terima kasih. Oke, teman-teman, saya nggak tahu ngomong apa lagi ya. Yes, paten nono, Dok. Iya. Pagi. Saya nggak tahu ngomong apa ya. Sorry, soalnya di luar apa itu lagi nyoba alarmnya rumah ya. Saya nggak tahu harus ngomong apa lagi. Saya bukan membenci laki-laki, cuman saya paling tidak suka saat laki-laki keluar dari rumah mengatakan, seorang laki-laki keluar dari rumah
mengatakan akan mengais rezeki buat istrinya.